أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم وسيلة لمن طلب العلا وواسطة لمن أراد الصلاح والتقى وجعل أهله مرشدين إلى طريق الهدى وجعل أصحابه أحياء وهم في القبور موتى والصلاة والسلام على نبي الهدى المبعوث من ذي الأسماء الحسنى وعلى آله وصحبه إلى يوم إذ السماء فيه تطوى أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرة jamaah kajian Jumat sore, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua dikumpulkan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam talabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita persembahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang mengikutinya istiqamah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kajian rutin kita, kajian Jumat sore dalam pembahasan kitab Kaifa Amalahum. Melanjutkan kembali tema kita. Pada tema-tema sebelumnya kita sudah membahas interaksi Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya, yang terakhir interaksi dengan Arab Badui. Nah, maka pada kesempatan kali ini ana mengambil tema interaksi Nabi Muhammad SAW dengan anak kecil. Jadi jangan orang dewasa terus. Ya, coba kita ambil tema bagaimana Nabi Muhammad SAW bersosialisasi. Bagaimana beliau memperlakukan anak kecil. Karena bagaimanapun juga Rasulullah seperti layaknya kita semua hidup di masyarakat, bersosialisasi, berdampingan dengan bukan hanya orang-orang tua, ya, anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil. Maka pertanyaannya besar, bagaimana ketika kita dihadapkan pada situasi tertentu, kita dihadapkan dengan bertemu dengan anak-anak kecil, nah bagaimana kita interaksi yang mencerminkan akhlak Rasulullah itu seperti apa? Bukan hanya anak beliau Rasulullah SAW, namun anak kecil pada umumnya. Ya, saya yakin di sini ya ada yang muda, ada yang tua, ya, ada yang sudah punya anak, ada yang belum punya anak, tapi semuanya pasti punya anak kecil yang di bawah umurnya. Nanti anak kecil bisa terhitung dari mulai bayi sampai dia umur gulam. Ya, gulam itu dalam bahasa Arab 13 tahun. Itu masih disebut anak kecil. Bahkan sampai umur 17 tahun, ya, itu baru disebut pemuda. Maka kita ingin setiap gerak-gerik kita, setiap perbuatan kita itu mencerminkan, mencontohkan apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja kita masuk ke materi, ke inti materinya, karena ini lumayan panjang ya. Semoga waktunya cukup.
kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syadidul ihtimam bil atfal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar perhatiannya terhadap anak-anak, terhadap anak kecil. Perhatiannya luar biasa. Yahutsu ala rahmatihim wasyafqatu alaihim. Beliau mendorong agar mereka disayangi dan dikasihani. Dan beliaulah yang bersabda, laisa minna man lam yarham saghiruna wa yuwaqqir kabirana. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Jadi anak kecil itu disayangi, orang tua dihormati. Anak kecil diberikan perhatian, dikasihani, diberikan rasa cinta. Karena dunia anak kecil tentunya berbeda dengan dunia orang dewasa. Wa kana yarhamut tiflu wa yashfaqu alaihi walau kana waladu zina. Ini yang pertama, bagaimana interaksi Nabi Muhammad dengan anak kecil. Dikatakan di dalam kitab sini, dan Nabi SAW tetap menyayangi anak kecil dan berbelas kasih kepadanya meskipun anak tersebut adalah anak hasil zina. Rasulullah menyayangi anak kecil siapapun itu, walaupun anak itu adalah anak hasil zina. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita dari kabilah Ghamidiyah. Wanita ini telah melakukan zina. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Wanita ini dengan sukarela datang kepada Nabi, kemudian mengaku, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Tolong sucikan aku, ya, tolong hukum aku. Kita tahu ya bahwasanya ketika ada seorang melakukan dosa atau maksiat, ada seorang yang berzina misalnya, naudzubillah min dzalik, itu nggak perlu disampaikan kepada ustadz atau hakim, cukup dia bertaubat, insya Allah Allah akan ampuni. Ya. Tapi namanya sahabatnya, keimanannya begitu tinggi ya, ketika itu maka dia ingin dibersihkan, dia ingin melapor langsung kepada Nabi Muhammad. Maka ketika wanita ini datang kepada Rasulullah mengakui dosanya tadi, Rasulullah bersabda, apakah engkau hamil? Perempuan ini berkata, betul ya Rasulullah, aku telah mengandung seorang anak. Karena tidak mungkin seorang wanita itu dihukum had atau dirajam sedangkan di dalamnya ada anak kecil, ada bayi yang masih dikandung. Maka Rasulullah menyuruhnya pulanglah wahai wanita, hingga engkau telah melahirkan, kemudian kembalilah ke sini. Maka wanita ini pulang ke rumahnya. Setelah ia melahirkan, ia kembali kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau begitu kita tidak bisa merajamnya. Kita tidak bisa merajamnya dan membiarkan anaknya masih kecil, bayinya masih kecil, baru dilahirkan. Bagaimana mungkin seorang ibu yang baru melahirkan anak kemudian dihukum dirajam sampai mati, bayinya tidak ada yang memeliharanya. Maka Rasulullah mengatakan, enggak mungkin kita merajam seorang wanita yang baru melahirkan seorang bayi tanpa ada yang menyusuinya. Inilah sisi Masya Allah ya, kecintaan, rasa kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak kecil walaupun dia baru dilahirkan. Bisa saja dirajam kemudian anaknya diserahkan, ya, tapi Rasulullah tidak ingin itu. Ya, Rasulullah ingin memastikan anak ini ada yang memelihara atau tidak. Maka tiba-tiba faqama rajulun minal ansar, lalu berdirilah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Ada seorang laki-laki dari kaum Ansar berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, aku yang akan menyusuinya, aku yang akan memeliharanya anak tersebut, aku akan memelihara anak tersebut. Maka dengan itulah anak atau bayi tersebut diserahkan kepada laki-laki Ansar itu untuk dipelihara, kemudian ibunya dirajam atau dihukum sesuai dengan hukuman hadduz zina. Begitulah ya, sifat
akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, beliau selalu memikirkan anak kecilnya. Gimana ini anak ini nanti gimana kalau nggak ada ibunya? Ya gimana nyusunya gimana? Ya. Berbeda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang miris sekali ya. Ada anak hasil zina itu bahkan dikatakan anak haram. Dikucilkan ya, bahkan dibully segala macam. Rasulullah SAW tidak seperti itu ya. Beliau menunjukkan sikap yang begitu luar biasa ya. Memperhatikan anak kecil walaupun bukan anaknya sendiri ya. Bagaimana anak ini nanti tumbuh, bagaimana dia akan tumbuh tanpa seorang ibu ya. Sudah dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah salah satu akhlak beliau yang patut kita contoh. Karena bagaimanapun juga seorang anak kecil itu tidak mewariskan dosa orang tuanya. Ya, anak kecil itu masih suci, tidak membawa dosa. Dilahirkan ke dunia, walaupun dia anak hasil dari perbuatan yang haram, namun anak itu adalah suci. Yang dosa adalah orang tuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah wa kana min hadihi ma'as sigar tabrikihim wa tahnikihim wad du'a ilahum. Dan termasuk hadyun Nabi atau petunjuk Nabi dalam memperlakukan anak kecil adalah memberi keberkahan kepada mereka, melakukan tahnik. Ya, tahnik itu mengunyah sedikit kurma kemudian dimasukkan ke bayi yang baru lahir, itu tahnik. Dan mendoakan mereka. Jadi Rasulullah ketika ada seorang bayi yang lahir, para sahabat itu biasa ketika mereka punya anak, baru punya anak, mereka membawanya kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta kepada beliau untuk didoakan, ya, kemudian ditahnik, ya, kemudian didoakan dengan keberkahan. Dari Asma radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sedang mengandung Abdullah bin Zubair. Lalu aku keluar dari Mekah dalam keadaan hamil tua. Kemudian aku tiba di Madinah dan singgah di Kuba. Lalu aku melahirkan di Kuba. Kemudian setelah melahirkan, Asma binti Abu Bakar, setelah melahirkan, ia membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diletakkannya bayi itu di pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meminta diambilkan sebutir kurma. Setelah diambilkan sebutir kurma, beliau mengunyahnya. Setelah mengunyahnya, mengambil sedikit dari kurma yang sudah dikunyah itu, ditempelkan ke langit-langit bayi tersebut, sehingga dihisap. Kemudian beliau melakukan tahnik dengan kurma itu, lalu mendoakannya dan memberkahinya. Salah satu yang terpenting adalah doanya. Doa dari Rasulullah SAW tentunya doa yang sangat mustajab. Maka ini bisa kita contoh ya, menjadi sunnah ketika diantara kita memiliki bayi, maka hendaknya kita mentahniknya. Baik dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau dicari orang yang soleh, ya, seorang ulama atau seorang yang dia kira sebagai orang yang soleh, datangkan kepada dia, minta untuk ditahnik. Maka sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam perut Abdullah bin Zubair adalah air liur Rasulullah SAW, ya, melalui tahnik tadi. Jadi bagaimana Rasulullah ingin menanamkan keberkahan kepada anak ini sejak umur 1 hari 2 hari secepatnya ditahnik. Apa yang pertama kali masuk ke dalam perut anak kecil itu adalah dipastikan sesuatu yang halal, yang berkah. Kurma itu menurut medis bahkan itu baik untuk pencernaan. Kurma itu sangat baik untuk pencernaan. Maka bayi yang baru lahir itu belum kenal makanan. Nah, dikenalkanlah pertama kali dengan kurma. Jangan dimasukin yang lain-lain dulu ya. Masukin kurma, ditahnik. Maka insya Allah mendapatkan keberkahan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian didoakan
didoakan. Begitu pula anak kecil yang baru lahir itu diazankan, di telinga kanannya diazankan. Kenapa? Supaya kalimat pertama yang didengar oleh anak itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalimat yang baik-baik. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian beliau Rasulullah SAW kepada anak kecil. Beliau mengajarkan kepada orang-orang bahwasanya anak kecil itu diberikan sesuatu yang thayyib sejak dia lahir. Tidak harus menunggu besar. Dari lahir sudah dididik dengan sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya bagian dari hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau interaksi terhadap anak kecil, wa kana yusammihim wa yakhtaru lahumul asmaul hasanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada anak-anak kecil serta memilihkan bagi mereka nama-nama yang baik. Ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, salah satu sahabat namanya Al-Mundhir bin Usaid, ketika dia masih kecil, ketika dia masih bayi, itu dibawa kepada Rasulullah SAW ketika baru lahir. Lalu Nabi SAW meletakkan di atas pahanya. Ini juga salah satu bentuk kasih sayang Nabi, ketika dia bawakan anak kecil itu diletakkan di pahanya, dipeluk, meletakkan di pahanya. Sementara Abu Usaid tadi ayahnya, ayah dari Al-Mundhir, sedang duduk. Lalu Nabi SAW sempat teralihkan, fokusnya teralihkan dengan sesuatu. Maka Abu Usaid ayahnya menyuruh bayinya diambil lagi dari Rasulullah. Diambillah anak itu, diangkat dari pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian ketika Nabi sadar, Nabi mencari, mana bayinya? Nah, kata ayahnya, bayi itu sudah kami ambil wahai Rasulullah. Kami telah membawanya pergi wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, siapa namanya? Siapa namanya? Ayah menjawab, namanya si Fulan. Sudah dikasih nama, namanya si Fulan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, tidak. Akan tetapi aku memberinya nama Al-Mundhir. Aku memberinya nama Mundhir. Maka pada hari itu ayahnya menamakan bayi itu Al-Mundhir. Jadi kebiasaan Nabi Muhammad adalah memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anak kecil. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, alasan Nabi Muhammad SAW menamai bayi ini dengan nama Al-Mundhir adalah karena sepupu ayahnya, yaitu Al-Mundhir bin Amr. Jadi ayahnya ini punya sepupu namanya Mundhir bin Amr. Itu beliau adalah salah satu syahid yang gugur di peristiwa Bi'r Ma'unah, dan ia adalah pemimpin mereka. Maka Nabi Muhammad SAW bertafaul. Bertafaul itu mengambil harapan baik, agar bayi ini kelak menjadi penerus tadi sepupu ayahnya atau pamannya. Jadi boleh bagi kita memberikan nama anak itu diambil dari seseorang yang memang soleh, seorang yang bertakwa, atau seorang yang punya kelebihan, yang punya kedudukan, boleh. Boleh juga memberikan nama anak dengan nama-nama nabi. Walaupun Rasulullah SAW bersabda, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai itu Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama yang dua nama yang paling dicintai oleh Allah. Tapi nama selain itu tidak dilarang. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini, bahwasanya Rasulullah menamai anak Abu Sa'id tadi siapa? Al-Mundhir. Dengan harapan anaknya itu kelak menjadi sosok penerusnya, menjadi sosok penggantinya, menjadi mujahid, menjadi pemimpin, panglima perang dan lain-lain. Maka kita bisa contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan nama kepada anak itu. Zaman sekarang orang-orang nyari nama anak yang penting keren. Nyari di Google, nyari di ChatGPT, nama-nama anak yang keren. Padahal seharusnya kalau kita mau memberikan nama anak yang baik itu,
Yang pertama, cari dulu maknanya. Kita ingin anak kita menjadi apa? Misal ingin menjadi pemimpin, ya. Ingin menjadi orang yang kuat, ya. Kasih nama Amir misalnya. Amir kan pemimpin. Ya. Ingin menjadi orang yang tangguh, yang kuat seperti Umar, kasih nama Umar. Ya. Kasih nama Khalid, ya, Hamzah dan lain-lain. Jadi cari dulu maknanya baru terjemahkan. Ya. Jangan cari nama yang keren kemudian dibikin-bikin maknanya dipas-pasin, jangan. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan nama kepada bayi tadi Al-Mundhir, karena melihat pamannya Mundhir adalah seorang yang mujahid, yang syahid di medan perang dan pemimpin panglima pasukan. Dengan harapan kelak ia akan menjadi seorang yang melanjutkan perjuangan pamannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya termasuk hadiyun Nabi juga, wa kana yajlisuhum ala hijrihi wa fakhadhihi wa yahtamil ma qad yasdur minhum. Dan Nabi SAW biasa mendudukkan anak kecil itu di pangkuannya dan di atas pahanya, serta bersabar terhadap apa saja yang mungkin keluar dari mereka. Nah, ini ada suatu kisah, ya. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa Rasulullah biasa didatangi oleh bayi-bayi. Ya, rumah Rasulullah itu seringkali didatangi oleh bayi-bayi. Ada seorang sahabat punya anak, dibawa ke rumah Nabi. Ada seorang sahabat dari Ansor punya anak, dibawa ke rumah Nabi. Maka Rasulullah mengambilnya dan meletakkan di pangkuannya. Bukan hanya bayi, ya, anak kecil juga, ya, diambil di pangkuannya. Ya. Lalu seperti biasa Rasulullah memberkahi mereka, ya, mendoakan mereka, melakukan tahnik. Ya. Suatu ketika dibawakan kepada beliau seorang bayi, ya, bayi yang masih belum makan kecuali ASI, ya, masih menyusui. Ya. Lalu ketika bayi itu diletakkan di pangkuan Nabi Muhammad SAW, bayi itu kencing di pakaian beliau, ya, pipis, ya, mohon maaf. Ya. Jadi bayi ini kencing. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, ketika sedang menggendong, kemudian tiba-tiba bayi ini kencing di pangkuan Nabi Muhammad. Ya, mungkin kalau kita ya udah bayinya dijauhkan, ya, kita ke belakang, kita ganti pakaian. Tapi Rasulullah tidak. Ya. Rasulullah dengan tenang kemudian meminta diambilkan air. Ya. Ambilkan air. Lalu beliau memercikkan pada bagian yang terkena air kencing itu dan tidak mencucinya. Ya. Jadi tidak dicuci oleh Rasulullah. Ya. Tetap memangku bayi itu, cukup dipercikkan. Ini juga melahirkan satu hukum fikih, ya, bahwasanya bayi, khususnya bayi laki-laki, ya, yang masih berumur mungkin 3 bulan, ya, belum makan kecuali ASI, ya, itu kencingnya najisnya ringan, cukup dipercikkan dengan air, tidak perlu dicuci. Ya. Maka itulah yang dilakukan Rasulullah, ya, dan Rasulullah tidak marah. Ya. Rasulullah tahu, ya, bahwasanya ini bayi, ya, berbeda perlakuannya dengan orang dewasa. Jadi Rasulullah tetap menggendong anak itu dengan penuh rasa kasih sayang. Kemudian wa kana ya'khudhuhum ma'ahu ilal masjid. Dan Nabi Muhammad SAW biasa mengajak anak-anak kecil bersama beliau ke masjid. Jadi Rasulullah biasa mengajak anak-anak kecil itu ke masjid. Ya, disebutkan dalam satu hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berada di atas mimbar, sementara Al Hasan bin Ali berada di samping beliau. Al Hasan ini adalah cucu Nabi, ya, cucunya Nabi Muhammad SAW. Al Hasan. Ya. Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar, di sampingnya ada Al Hasan. Beliau sesekali menghadap kepada manusia, kepada para jamaah, dan sesekali menghadap kepada Al Hasan. Seraya Rasulullah bersabda,
inna bani hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini kelak akan menjadi seorang pemimpin. Wa la'allallahu ay yusliha baina fi'ataini 'azimatain minal muslimin. Dan semoga Allah memperbaiki atau mendamaikan melalui dirinya dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ini adalah lamaran beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Hasan ini cucunya Nabi kelak akan menjadi seorang pemimpin dan akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang sedang berperang. Maka betul terjadi, ya, Al-Hasan kelak akan menjadi khalifah setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hasan itu diangkat menjadi khalifah kelima, pengganti dari Ali bin Abi Thalib. Namun ketika itu terjadi perang antara dua kubu kaum muslimin. Kalau kita lihat kisahnya perang Jamal dan perang Siffin, itu perang yang terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin Ali bin Abi Thalib dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Aisyah, istri Nabi. Ya. Mereka berperang karena diadu domba oleh kaum Khawarij. Ya. Sampai ketika Ali bin Abi Thalib khalifah keempat meninggal dunia, maka diangkatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah kelima. Walaupun tidak lama, ya. Hasan bin Ali hanya menjabat mungkin sebanyak 6 bulan sampai 8 bulan menjadi khalifah. Setelah itu karena keadaan belum membaik, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu ada di kubu Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu masih belum mau membaiat Hasan bin Ali. Sehingga hampir terjadi peperangan antara kubu Muawiyah dengan kubu Hasan. Seandainya terjadi peperangan antara kaum muslimin, maka akan tertumpah darah kaum muslimin. Akan banyak darah yang tertumpah. Maka Hasan bin Ali dengan kepiawaian yang luar biasa, ya, beliau mengambil jalan yang sangat mulia, yaitu menyerahkan kepemimpinan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Akhirnya Al-Hasan bin Ali turun, beliau mundur dari status khalifahnya, kemudian menyerahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka Muawiyah ketika itu menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Dan tahun itu disebut dengan tahun Amul Jamaah, yaitu ketika kaum muslimin kembali bersatu setelah sebelumnya memang masa-masa kelam, ya, para sahabatnya, masa-masa kelam kaum muslimin ketika itu, ya, terpecah menjadi dua kubu dan hampir saja berperang. Namun betullah, ya, bagaimana ramalan Rasulullah SAW, sungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin dan semoga Allah memperbaiki hubungan melalui dirinya, memperbaiki dua kelompok besar dari kaum muslimin. Maka Al-Hasan berhasil menyatukan kembali kaum muslimin di atas kepemimpinan khalifah yang satu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain juga dikisahkan dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Tiba-tiba datang Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain ini cucu Nabi yang masih kecil ketika itu. Datang, keduanya menggunakan baju merah, berlari menuju Rasulullah ketika itu sedang berkhutbah. Ya'thirani wa yaqumani, terjatuh kemudian bangun lagi, ya. Namanya anak kecil, ya, yang baru belajar jalan itu sempoyongan, ya, jatuh bangun, ya, menuju Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW melihat itu, turun dari mimbar, menghentikan khutbahnya sebentar, turun, lalu menggendong keduanya, menggendong Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian naik lagi ke atas mimbar, melanjutkan lagi khutbahnya. Lalu beliau bersabda, Sadaqallahu, sungguh Allah telah benar dalam firman-Nya, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Ra'aitu hadzaini falam asbir. Maka kata Rasulullah, aku melihat dua anak ini, yaitu Hasan dan Al-Husain, maka aku tidak sanggup bersabar.
Ya, maksudnya adalah betul kata Allah, anak-anak itu ujian. Ya. Di ketika Rasulullah sedang khutbah, melihat Al Hasan dan Al Husain lari-lari, ya, jatuh bangun, ya, nggak tega, gitu. Akhirnya turun untuk mengambil. Ya. Itu adalah ujian. Kemudian beliau melanjutkan kembali khutbahnya. Jadi Rasulullah SAW seringkali mengajak sepupunya, cucunya, ya, dan anak-anak kecil itu untuk ke masjid. Ya. Masjid itu tidak hanya untuk orang-orang tua. Kalau zaman sekarang, ya, banyak masjid yang melarang anak-anak kecil, ya, bahkan ditulis, ya, dilarang anak-anak kecil masuk, ya, dengan alasan berisik yang segala macam. Ya. Padahal Rasulullah telah mencontohkan, ya, bagaimana anak-anak itu justru diajak ke masjid, dibiasakan. Kemarin saya sempat mengikuti pelatihan takmir masjid, ya, pelatihan marbot masjid, ya, yang diisi oleh salah satu murid Ustadz Jazir, ya, founder dari Jogokarian. Ya. Beliau mengatakan anak-anak itu seharusnya diajak ke masjid oleh orang tuanya. Ya. Jangan hanya orang-orang tua saja yang ke masjid. Bagaimana caranya? Ya, salah satu caranya anak-anak itu dikasih hadiah. Ya. Misalnya ketika sholat subuh, siapa yang sholat subuh di masjid, ya, anak-anak kecil dikasih 5.000. Ya, betul itu, ya. Besoknya masjid penuh sama anak kecil. Subuh hari itu sofnya penuh sama anak kecil. Karena memang anak kecil itu belum paham, ya. Kalau kita kasih hadis, kasih ayat belum paham, ya. Jadi dilatih, ya, bagaimana anak itu sejak kecil diajak ke masjid. Ya. Namun tetap Rasulullah di sini tidak membiarkan anaknya misal berisik di masjidnya, tidak membiarkan anaknya mengganggu orang lain, tetap dijaga, ya, dipangku. Ya, inilah bagaimana sikap yang harus kita tiru, ya, dari Rasulullah SAW. Maka kembali tadi bahwa Rasulullah SAW tidak sabar ketika melihat Al Hasan Al Husain yang sedang berlari kepada dirinya, kemudian mengambilnya, ya, dan melanjutkan kembali khutbahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa min dzalika annahu kana yahmilu ba'dhum athna'is shalah. Dan termasuk dari sikap beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menggendong anak kecil bahkan di dalam salat. Rasulullah menggendong anak kecil bahkan di dalam salat, ya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjadi imam salat bagi manusia. Nabi Muhammad sedang menjadi imam salat. Sementara Umamah binti Abil As, ia adalah putri Zainab binti Nabi, ya. Umamah cucu Nabi Muhammad SAW, berada di atas pundak beliau. Ya, Rasulullah mengimami salat sambil menggendong cucunya Umamah, digendong. Apabila beliau ruku, beliau menurunkannya, dan apabila beliau bangkit dari sujud, beliau menggendongnya kembali. Jadi digendongnya Umamah itu ketika ruku, maka Rasulullah meletakkannya, ya, kemudian sujud. Ketika melanjutkan ke rakaat kedua, diangkat lagi Umamah ini, kemudian melanjutkan sholatnya, dan seperti itu. Ya. Jadi boleh kita membawa anak kecil ke masjid, itu boleh, ya. Tapi tetap dijaga, ya. Digendong, ya, dijaga, jangan sampai berkeliaran, ya, mengganggu jamaah yang lainnya. Kalau misal berisik atau anaknya rewel, ya, baru dibawa keluar, ya. Kira-kira kalau anteng, ya, boleh dilanjutkan. Itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salat beliau tetap sah. Rasulullah ketika itu menjadi imam. Ya, ini menjadi hukum fikih lagi, ya, bahwasanya salat ketika tidak banyak gerakan, ya, walaupun Rasulullah menggendong tapi gerakannya tidak terlalu banyak, itu tetap sah dan tidak mengganggu kekhusyukan Nabi. Rasul tetap khusyuk, ya, walaupun menggendong anaknya tapi tetap bisa khusyuk. Berikutnya, wa yahtamilu ma qad yasduru minhum asna as-shalah.
Dan Nabi SAW bersabar terhadap apa saja yang mungkin dilakukan anak-anak, bahkan ketika beliau sedang sholat. Jadi dari Syaddad bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami untuk sholat Isya. Sementara beliau menggendong Al-Hasan dan Al-Husain. Lalu Rasulullah SAW maju ke depan untuk mengimami para sahabat. Kemudian menurunkan anak itu, kemudian bertakbir untuk sholat dan mulai mengerjakan sholat. Ketika di tengah-tengah sholat, Rasulullah SAW ketika itu sedang sujud. Ketika sujud, tiba-tiba sujudnya itu lama. Rasulullah memanjangkan sujudnya. Para sahabat terheran-heran ketika itu. Kok Rasulullah sujudnya lama sekali? Ya. Akhirnya salah satu sahabat yang bernama Syaddad, dia berkata, aku pun mengangkat kepalaku dari sujudnya. Diangkat kepalanya, lihat kenapa? Barangkali ada suatu hal yang terjadi pada Rasulullah. Ternyata apa? Ternyata anak kecil itu, Al-Hasan Al-Husain, berada di punggung Rasulullah. Ketika sujud, ya punggungnya istilahnya apa? Ditangkotin. Ya, diduduki oleh Al-Hasan, cucunya, saat beliau sedang sujud. Maka Rasulullah memanjangkan sujudnya. Maka sahabat ini pun kembali bersujud. Ketika selesai sholat, orang-orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau melakukan sujud yang sangat lama di tengah sholatmu, hingga kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun kepadamu. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Walakinni ibni irtahalani. Rasulullah menjawab dengan jujur, ya. Hanya saja anakku sedang menaiki punggungku ketika aku sujud. Fakarihtu an uajjiluhu hatta yufdi hajatahu, dan aku tidak suka menyegerakannya hingga ia selesai dengan hajatnya atau keinginannya. Jadi bahkan Rasulullah memikirkan perasaan anak kecil itu, ya. Dibiarkan oleh Rasulullah, ya. Dibiarkan bermain di atas pundaknya ketika sujud sampai anak itu turun, baru Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujudnya. Luar biasa apa yang dilakukan Rasulullah SAW, ya. Jadi Nabi tidak mengusir anak itu, ya, menjaga perasaan seorang anak kecil. Ya. Anak kecil saja dijaga perasaannya, apalagi orang dewasa. Ya. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan terkadang juga dalam satu riwayat, ya, Al-Hasan dan Al-Husain itu seringkali melompat ke punggung beliau. Jadi melompat, Nabi lagi sujud dilompatin oleh Hasan dan Husain yang ketika itu masih kecil. Namun beliau SAW tidak marah. Rasulullah tidak marah ketika Hasan dan Husain berada di punggung Rasulullah. Rasulullah mengambilnya dengan tangannya, ya, dipegangnya, kemudian bangkit dari sujud, diletakkannya ke tanah, ya, kemudian mulai sujud lagi. Ketika sujud dilompatin lagi, diambil lagi oleh Rasulullah, dan seterusnya seperti itu. Ya. Maka ini adalah bagaimana didikan Rasulullah SAW kepada cucu-cucunya. Ya. Beliau mengambilnya dengan lembut, ya, tidak kemudian menariknya dengan kasar, tidak, dipegang dengan lembut, ya, diletakkan. Ya. Ini adalah salah satu tarbiyah. Ya, anak-anak itu dikenalkan dengan sholat sejak kecil. Jangan sampai dia baru kenal sholat ketika dia dewasa, ya. Terus dibiarin di rumah, ya, enggak, diajak sholat, ya, diajak ke masjid, dikenalkan dengan masjid, ya. Subhanallah. Ya, kemudian masih lanjut ceritanya. Setelah selesai sholat, Abu Hurairah berkata, aku berdiri mendekati beliau dan berkata, wahai Rasulullah, mari biar aku yang mengembalikan mereka, biar aku yang ambil Hasan dan Husain, aku kembalikan kepada ibunya. Maka tiba-tiba terlihat kilatan cahaya. Lalu Nabi SAW berkata kepada keduanya, kepada Al-Hasan Al-Husain, Al-hiqa bi ummikuma, pergilah kepada ibu kalian. Maka cahaya itu mengikuti Hasan Husain sampai Hasan Husain sampai kepada pelukan ibunya. Ini salah satu karomah yang terjadi kepada cucu Nabi SAW. Ada
cahaya atau kilatan cahaya yang menaungi, sehingga Hasan Husain itu jalan sendiri menemui ibunya, ya, luar biasa, ya. Maka ketika Rasulullah selesai sholat, orang-orang berkata, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau melakukan sesuatu kepada Al Hasan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Maka beliau bersabda, ini bagus sekali, ya. Qala innahu raihanati minad dunya. Rasulullah bersabda tentang Al Hasan dan Al Husain, sesungguhnya dia adalah bunga harumnya dunia bagiku, ya. Jadi bagi Rasulullah, cucunya Al Hasan Al Husain itu adalah harumnya dunia bagi Rasulullah. Sangat mencintai cucunya. Dan anakku ini adalah seorang pemimpin, ya. Dan semoga Allah memperbaiki atau mendamaikan melalui dirinya dua kelompok besar dari kaum muslimin, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali kisah-kisah bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anak kecil. Wa kana yamsahu ala ru'usis sighar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali mengusap kepala anak-anak kecil, ya. Jadi kedekatan Nabi dengan anak kecil itu luar biasa, ya. Diusap kepalanya, ya, bahkan seringkali Nabi Muhammad mencium anak-anak kecil, ya. Rasulullah sering bercanda dan berinteraksi dengan anak-anak, lalu mengusap kepala mereka sehingga mereka merasakan kasih sayang dan kelembutan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa mengunjungi kaum Ansar. Apabila beliau datang ke rumah-rumah Ansar, anak-anak langsung bersegera berkumpul mengelilingi Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah datang ke kaum Ansar, semua anak-anak itu berkumpul mengelilingi Nabi Muhammad. Maka Nabi pun memberi salam kepada anak-anak itu. Memberi salam, kemudian mengusap kepala mereka satu persatu dan mendoakan mereka. Ya, pemandangan yang sangat indah, ya. Bagaimana kedekatan menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu dekat bukan hanya dengan orang dewasa, ya. Dengan anak-anak kecil pun, anak kecil pun suka dekat dengan Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Hisham yang sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ibunya Zainab bintu Hamad membawanya kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, baiatlah dia. Maka beliau SAW bersabda, dia masih kecil. Lalu beliau mengusap kepalanya dan mendoakannya. Ini salah satu riwayat lainnya. Dan juga Nabi Muhammad mengusap pipi anak-anak, ya. Diusapnya pipi anak-anak. Beliau juga biasa mengusap pipi anak kecil. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat zuhur bersama Rasulullah, kemudian beliau keluar menuju keluarganya, dan aku ikut keluar bersama beliau. Lalu beberapa anak kecil menyambut beliau, maka beliau mulai mengusap pipi mereka satu persatu. Jadi Rasulullah mengusap pipi anak-anak kecil, ya, sebagaimana yang sering kita lihat. Tapi tidak kemudian biasanya kita merasa gemas kemudian dicubit pipinya sampai sakitnya, enggak, ya. Rasulullah mengusapnya dengan lembut, ya, dengan halus, ya. Jadi tidak boleh berlebihan. Kemudian ia berkata, jadi sahabat ini bercerita ketika masih kecil. Dia bercerita bagaimana ketika kecil Rasulullah mengusap pipinya. Maka ia berkata, adapun aku, beliau mengusap pipiku. Aku merasakan dari tangan beliau kesejukan dan aroma yang harum. Tangan Rasulullah itu sejuk, ya. Aromanya harum, seakan-akan tangan itu baru dikeluarkan dari kotak minyak wangi, ya. Ya, Masya Allah, ya. Di Rasulullah itu salah satu kecintaannya adalah parfum. Dalam suatu hadis, ya, dunia ini, ya, dijadikan aku cinta kepadanya itu dengan dua hal, dengan parfum dan wanita, kata Rasulullah. Maka Rasulullah selalu wangi, ya, tangannya bersih, ya. Bahkan diingat oleh anak kecil yang diusap pipinya, masih mengingat dan masih berbekas sampai sahabat ini dewasa kemudian menceritakan, ya, bahwasanya tangan Rasulullah itu dingin, sejuk, wangi, ya. Masya Allah, ya. Maka kita bisa meniru, ya, apa yang Rasulullah lakukan, ya. Jangan ketika
memegang anak kecil tangannya kotor ya, bau ya segala macam ya, jangan ya. Harus wangi, harus bersih ya, dan pastikan bersih ya, tidak ada kuman dan lain-lainnya. Imam Nawawi berkomentar mengenai riwayat ini, dalam perbuatan beliau mengusap anak-anak terdapat penjelasan tentang akhlak beliau yang sangat mulia, kasih sayang beliau terhadap anak-anak dan kelembutan beliau dalam berinteraksi dengan mereka. Kemudian wa idza akhta'a ahaduhum arsyadahu birifqin walin. Salah satu hadiun Nabi juga, apabila salah seorang dari mereka, salah seorang anak kecil itu berbuat keliru, beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya dengan kelembutan dan sikap yang halus. Beliau menyikapi kesalahan anak tersebut dengan metode pendidikan yang bijak, sesuai dengan usia dan kedewasaannya saat masih kecil. Dari Abu Rafi bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dahulu masih seorang anak kecil dan biasa melempari pohon kurma milik kaum Ansar. Abu Rafi ketika kecil suka melempari pohon kurma milik kaum Ansar. Biasa ya, namanya anak kecil ya, kadang ada aja kelakuannya. Dia merasa lapar, kemudian dia melempari pohon kurma dengan batu, dengan harapan ketika dilempari kena kurmanya jatuh dimakan. Kemudian mereka menangkapku dan membawaku kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika melempari pohon kurma itu, Abu Rafi ini ketahuan ya, oleh pemilik pohon kurma, kemudian ditangkap, dibawa, dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sesampainya kepada baginda Muhammad, beliau bersabda, ya gulam, dipanggilnya ya gulam. Ini adalah panggilan yang penuh kasih sayang, ya gulam. Wahai anak kecil, lima tarmin nakhl, mengapa kamu melempari pohon kurma? Maka Abu Rafi ini, anak kecil ini menjawab, ya Rasulullah al-ju', wahai Rasulullah, karena lapar, aku lapar. Kemudian Rasulullah bersabda kembali, la falatar min nakhl, wa kul mimma yaskutu fi asfaliha. Janganlah kamu melempari pohon kurma, wahai anak kecil, makanlah dari buah yang jatuh di bawahnya. Jadi Rasulullah memberikan solusi, ya, tidak kemudian memarahinya. Kenapa kamu merusak pohon kurma, melempari batu? Enggak, Rasulullah enggak marah. Ya. Jangan engkau lempari pohon kurma, tapi makanlah kurma yang sudah jatuh di tanah. Kemudian beliau SAW mengusap kepala anak kecil tersebut dan bersabda, Ashba'akallah wa arwak. Semoga Allah membuatmu kenyang dan memberimu minum hingga puas. Ya, ini juga melahirkan satu hukum fikih bahwasanya boleh ya, ketika ada seorang musafir, ada seorang yang sedang betul-betul kelaparan di jalan menemukan buah yang jatuh, itu boleh dia makan. Untuk apa? Untuk menutupi rasa laparnya. Bukan berarti kemudian dari pohonnya dipetik dibawa pulang, ya enggak. Hanya sebatas seorang yang sedang jalan kemudian ada buah yang jatuh, dia lapar. Ya, seorang yang lapar itu kan berarti membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Ya, maka ini adalah rukhsah, keringanan. Boleh dia memakannya sekedar untuk mengisi perutnya, kemudian sudah pergi. Maka ini adalah tarbiyah, ya, pendidikan Rasulullah kepada anak tersebut. Jadi anak itu ya dalam ilmu parenting ya, jangan dimarahi. Ketika dia berbuat salah, jangan dimarahi, jangan dikeras. Anak itu nggak akan paham. Mau kita hukum dia, mau kita marahi kita, anak ini nggak paham. Mungkin ada maksud niat baik dari orang tuanya ketika marah, tapi dia nggak paham. Yang anak itu pahami ketika dia dimarahi adalah merasa ketakutan, ya, merasa tertekan, ya, terancam, tidak merasa aman. Ketika anak itu tidak merasa aman, maka anak ini otaknya tidak bisa belajar. Anak yang sering dimarahi itu nanti besarnya kelak dia akan menjadi seorang yang penakut. Dia takut.
takut dimarahi, kemudian menyembunyikan kesalahannya. Kalau dia punya kesalahan, dia nggak berani mengakui karena takut dimarahin. Dulu sama orang tua aku dimarahin terus. Maka dia akan tumbuh menjadi anak yang penakut, tidak berani, tidak jujur, yang menyembunyikan masalahnya. Jadi Rasulullah mengajarkan bagaimana tarbiyah, pendidikan kepada anak kecil itu harus dengan lembut, diarahkan. Ini salah wahai anakku, ya. Yang betul adalah seperti ini, ya. Tanpa memarahi, maka anak ini akan paham. Ya. Anak yang dididik dengan kelembutan tadi, kasih sayangnya, dengan cinta, itu akan tumbuh menjadi pribadi yang berani, ya. Yang optimis, ya. Yang cerdas, ya. Otaknya belajar terus, karena dia tidak takut. Ya, ini adalah salah satu ilmu parenting yang bisa kita ambil dari pendidikan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Rasul mengusap kepalanya, mendoakannya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadyun Nabi selanjutnya adalah wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harisan ala ta'limis shighar wa tarbiyatihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dalam mengajarkan dan mendidik anak-anak kecil. Jadi sebelumnya kita sudah kisahkan bagaimana kedekatan Nabi dengan anak kecil, bagaimana interaksinya. Rasulullah ikut bermain bersama mereka. Nah, sekarang Rasulullah juga sangat perhatian dengan pendidikan anak yang masih kecil. Dikisahkan dalam hadis yang cukup masyhur dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhu, ia berkata, Ibnu Abbas bercerita, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Abbas sedang dibonceng oleh Nabi Muhammad menggunakan unta ketika itu. Nabi Muhammad pergi ke suatu tempat menggunakan unta, Ibnu Abbas dibonceng di belakangnya. Lalu beliau bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Seperti biasa Nabi itu memanggil anak kecil dengan panggilan yang halus, yang baik, dengan nama yang terbaiknya. Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, ini Rasulullah mengajarkan anak kecil itu bukan hanya di masjid, di majelis, tapi sedang menunggangi unta pun diajar. Gak harus mengajari anak kecil itu di sekolah, di masjid, misal harus di formal gitu, gak harus. Ya, ketika bermain, ketika di mobil, ketika di motor, itu diajarkan anak kecil. Contohlah bagaimana Rasulullah mengajarkan Ibnu Abbas di atas unta. Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujaha. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah di waktu lapang, maka ia akan mengenalmu di waktu sempit. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, Rasulullah mengajarkan tauhid kepada Ibnu Abbas yang ketika itu berumur 10 tahun atau 13 tahun, gulam. Jadi gulam berarti menunjukkan umur itu antara 10 sampai 13 tahun. Wa'lam, ya, ketahuilah seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan seandainya seluruh manusia berkumpul untuk membahayakanmu, mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Rasulullah mengajarkan apa? Bukan hal remeh. Fondasi akidah, fondasi keimanan terhadap takdir. Itu diajarkan oleh Rasulullah sejak masih muda, Ibnu Abbas.
Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dan bukan hanya itu, Rasulullah SAW juga yu'allimuhum al-Quran wal iman wat tauhid. Dan beliau SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quran, iman dan tauhid. Yang diceritakan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam keadaan masih muda ketika itu, masih muda belia. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Ta'allamnal iman qabla an nata'allamul Quran. Thumma ta'allamnal Quran fasdadna bihi imana. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka dengan itu iman kami semakin bertambah. Jadi para sahabat itu mempelajari iman terlebih dahulu sebelum mempelajari Al-Quran. Ketika mempelajari Al-Quran, maka dengan itu imannya bertambah. Dan juga beliau SAW mengajarkan kepada anak-anaknya husnus suluk, yaitu membentuk akhlak yang baik. Sebagaimana ceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai anakku, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim. Wahai anakku, apabila engkau masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam. Yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Niscaya hal itu akan menjadi sebab keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Diajarkan oleh Nabi ketika masuk rumah, salam, ucapkanlah salam. Maka salam ini menjadi sebab keberkahan bagi keluarga yang ada di rumah. Rasulullah mengajarkan semua hal, fondasi keimanan, akidah, bahkan akhlak. Dan juga Rasulullah mengajarkan kepada anak-anaknya adab makan. Dalam hadis yang masyhur, bahwasanya Rasulullah pernah makan bersama anak-anak kecil dalam satu nampan. Rasulullah tidak malu, enggak gengsi. Kita kadang makan sama anak kecil malu, pengennya sama teman-temannya. Rasulullah enggak, makan sama anak-anak kecil dalam satu nampan. Kemudian salah satu anak ini berkata, ada salah satu anak yang tangannya bergerak ke sana kemari. Wa kanat yadi tatishu fis safha. Tangannya bergerak ke sana kemari, di nampan. Dia makan dari yang jauh, yang dekat, ke kiri, ke kanan, mengacak. Maka Rasulullah melihat itu bersabda, wahai anak kecil, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat denganmu. Jadi adab makan yaitu makan dari yang terdekat terlebih dahulu. Tidak boleh ngambil makanan yang jauh. Sejak saat itu, itulah cara makanku seterusnya. Maka anak kecil ini dari apa yang disampaikan Rasulullah itu sangat berbekas. Dan dia praktekkan. Cara makanku sampai saat ini menggunakan cara makan ala Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang tidak kalah penting, ta'widul atfal tahammulil mas'uliyah. Yaitu membiasakan anak-anak untuk memikul tanggung jawab. Beliau SAW itu membiasakan anak-anak untuk memikul tanggung jawab, memikul amanah sejak usia masih dini. Karena mereka adalah li'annahum abna'ul yaum wa rijalul ghad. Karena mereka adalah anak-anak hari ini dan lelaki masa depan. Diajarkan oleh Rasulullah. Mereka hari ini mungkin anak kecil, tapi kelak mereka akan menjadi seorang yang dewasa, menjadi pemimpin. Maka Rasulullah dari kecil mengajarkan kepada mereka untuk memikul amanah. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Ketika Anas masih kecil, Rasulullah SAW pernah melewati kami ketika itu. Aku sedang bermain bersama anak-anak. Anas bin Malik sedang bermain bersama anak-anak kecil lainnya. Kemudian Rasulullah datang. Beliau memberi salam, Assalamualaikum.
lalu mengutusku untuk suatu keperluan. Setelah Rasulullah SAW, Rasulullah memanggil Anas. Ya, Anas ini ya, diutus Anas untuk tugas, ya, tugas negara, ya. Karena yang mengutus Rasulullah, ya. Diutus untuk suatu keperluan. Maka aku pun terlambat pulang menemui ibuku. Akhirnya Anas bin Malik terlambat pulang ke rumahnya telat karena disuruh oleh Rasulullah. Ketika aku datang ke rumah, ibuku berkata, "Ma habasuka?" Apa yang membuatmu terlambat wahai Anas? Apa yang membuat kamu telat pulang? Aku menjawab, "Ba'athani Rasulullah lihaja." Rasulullah mengutusku untuk suatu keperluan. Ya, ibunya bertanya lagi, "Apa keperluannya?" Anas menjawab, "Rahasia." Inna hasir, ya, itu adalah rahasia, ya. Ya, mungkin kalau kita jadi ibunya ya mungkin agak kesel ya, marah ya. Ditanya kemudian malah jawabnya rahasia. Tapi lihatlah bagaimana ibunda Anas bin Malik ya, bagaimana didikannya ya. Maka ibunya berkata, "La tuhadditsanna bisirri Rasulullah ahada." Jangan sekali-kali kamu menceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun ya. Jadi bukan dimarahi tapi didukung ya. Kalau gitu jangan ceritakan ya. Ini menjadi hukum bahwasanya rahasia itu tidak boleh diceritakan ya, bahkan kepada ibunya atau ayahnya tidak boleh ya. Maka beberapa waktu kemudian ada salah satu sahabat Anas meminta agar Anas memberitahukan rahasia tersebut. Ya, Anas bin Malik berkata, "Demi Allah, seandainya aku boleh memberitahukan kepada seseorang, tentu aku akan memberitahukan kepadamu. Ya, tapi karena tidak boleh ya, tidak diberitahukan. Ini adalah rahasia Rasulullah." Dalam riwayat lain, ya, Anas berkata, ya, Nabi SAW pernah menyampaikan kepadaku suatu rahasia, dan aku tidak pernah memberitahukan kepada siapapun setelah itu, bahkan kepada ibuku sendiri. Para ulama ya mengatakan bahwasanya rahasia itu kemungkinan ya berkaitan dengan urusan istri-istri Nabi. Jadi Anas bin Malik diberikan amanah tentang urusan istri-istri Nabi. Sehingga seandainya rahasia ini adalah berkaitan dengan syariat, maka tidak boleh dirahasiakan. Tapi karena urusannya dengan istri-istri Nabi, maka dirahasiakan. Maka banyak faedah yang terdapat dalam kisah ini ya. Bagaimana Rasulullah SAW sifatnya yang tawadu. Walaupun beliau memiliki kedudukan yang tinggi, tapi tetap ya, merakyat kepada anak-anak kecil ya. Tetap bermain dengan anak-anak kecil ya. Kemudian mendidik anak itu untuk mengemban amanah sejak kecil ya. Jangan jadikan anak itu diam terus di rumah ya, dikunci di rumah. Dikunci di rumah ya. Enggak disuruh keluar ya. Enggak apa-apa, sekali-kali suruh ya. Beli bumbu dapur gitu ya. Ya disuruh bantu orang tuanya mengerjakan ini ya. Dilatih sejak kecil untuk mengemban amanah ya. Kelak anak ini akan menjadi rijalul qad ya, pemimpin di masa depan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya waktunya sudah sampai jam berapa? Baik, satu lagi ya insyaallah. Yang tidak kalah penting, takdir syakhsiyatul tifl. Menghargai kepribadian anak. Ini merupakan salah satu hal yang penting yang selalu dibutuhkan oleh seorang anak. Namun seringkali orang tua luput, orang tua sering lalai. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yash'uru an-nashi'ah bimakanatihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat para anak dan remaja merasakan kedudukan mereka dan dihargai. Merasakan mereka tuh punya harga diri gitu. Walaupun anak kecil, mereka juga punya harga diri, punya kedudukan. Beliau menanamkan kepada mereka bahwa dalam banyak hal mereka itu seperti layaknya orang dewasa. Mereka punya hak-hak yang harus dijaga. Jadi anak kecil itu jangan diremehkan, jangan dikucilkan, nanti dia gedenya akan merasa kecil hati. Namun ketika anak ini
kedudukannya kita hormati ya. Kita buat agar mereka merasa dihargai, itu akan tumbuh menjadi anak yang berkepribadian yang kuat insyaallah ya. Sebagaimana dalam kisah yang disebutkan oleh Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW didatangkan sebuah minuman, lalu beliau minumnya. Di sebelah kanan beliau terdapat seorang anak kecil, dan di sebelah kiri beliau terdapat para orang tua. Jadi posisinya Rasulullah sedang di suatu tempat ya, mungkin di kafe atau di mana ya, sedang minum. Di samping kanannya ada anak kecil, di kirinya ada orang tua ya, mengelilinginya. Jadi orang tua banyak, ada satu anak kecil di kanan. Kemudian Rasulullah minum minuman itu, kemudian berkata kepada anak kecil ini, "Ata'dzanuli an u'ti haula?" Apakah engkau mengizinkan wahai anak kecil untuk memberikan minuman ini kepada mereka? Rasulullah izin kepada anak ini. Kenapa? Karena kebiasaan Rasulullah memberikan urutan minum ke yang kanan dulu. Rasulullah mencintai yuhibbut tayamun, mencintai yang kanan. Kebetulan di kanannya anak kecil, di kirinya orang-orang tua, orang-orang dewasa. Di sisi lain, Rasulullah ingin menghormati orang tua dulu ya. Dikasih minum ke orang tua dulu. Tapi di sisi lain, Rasulullah ingin menjaga perasaan anak kecil ini. Rasulullah ingin menghormati ya. Dan memperhatikan kedudukannya. Makanya Rasulullah izin. Wahai anak kecil, boleh enggak minumannya saya kasih dulu ke yang lebih tua nih? Lihat apa jawaban anak kecil ini. Faqala al-ghulam, la wallah la uwarrithu binasibi minka ahadan. Anak itu menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan mengutamakan siapapun bagianku atas bagianku darimu. Jadi anak kecil ini enggak mau ya Rasulullah. Saya mau lebih dulu ya. Saya mau minum setelah engkau minum. Anak kecil ini ingin mendapatkan keberkahan sebagaimana keberkahan yang akan didapat. Jadi para sahabat itu seringkali ingin minum setelah Rasulullah SAW agar mendapat keberkahan. Maka akhirnya Fadafa'ahu Rasulullah fi yadi. Maka Rasulullah pun menyerahkan minuman itu ke tangan anak kecil tersebut. Akhirnya anak kecil ini minum duluan. Inilah yang Rasulullah ajarkan untuk menumbuhkan kepribadian anak kecil tersebut ya. Seandainya anak kecil ini tidak dipedulikan, ya minumannya langsung diberikan kepada orang-orang yang tua, padahal urutannya biasanya yang kanan, maka anak kecil ini akan merasa berkecil hati. Kok saya tidak didahulukan ya? Apakah karena saya kecil tidak dihargai ya, dan seterusnya. Maka ini penting ya bagi orang-orang tua, para orang-orang tua zaman sekarang ya. Perhatikan hargai anak kecil ya. Perhatikan harga diri. Ya. Buatlah dia supaya dia merasakan ya bahwasanya dia punya kedudukan ya, di orang tua. Bahwasanya dia punya kehormatan juga selayaknya anak-anak dewasa, sehingga anak ini ketika diperhatikan ya, dimuliakan ya, atau diberikan hadiah, dia akan merasa dia itu spesial ya. Spesial ya. Orang tuanya menghargai dirinya ya. Seperti itulah bagaimana Rasulullah SAW mendidik ya, anak-anak kecil, bukan hanya anaknya tapi siapapun itu Rasulullah didik ya. Maka demikianlah jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadiyun Nabi ya, petunjuk Nabi SAW yang kita bisa tiru, kita bisa amalkan ya. Kita tidak lepas dari kehidupan anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil pasti ada di sekitaran kita. Maka bersikaplah ya, berlakulah ya, bersikaplah sebagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap anak kecil, karena beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang banyak berzikir.
Demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat serta faidah, ilmu yang banyak kepada kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa pada Jumat sore kali ini, di mana waktu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan mustajab. Mari kita angkat tangan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdausil a'la wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu untuk berdoa karena maghrib jam 6 ya, jam 6 lewat berapa menit ya. Silahkan bagi yang ingin berdoa masing-masing ya, sebelum azan berkumandang. Namun kita tutup terlebih dahulu ya. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.